Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal tashli kana mikata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Surat An-Naba puncaknya adalah ayat ini. Allah mengatakan bahwa waktu itu telah aku tetapkan. Tidak bisa mundur dan tidak bisa pula maju. Allah dengan segala kegaibannya adalah memiliki dimensi-dimensi yang istilahnya gimana ya, kalau manusia itu waktu kuantum. Karena ini kan menceritakan tentang masa depan Rasulullah, tentang hari kiamat. Penggambarannya apa yang akan terjadi pada hari itu, tentang apa hari itu dan apa yang akan manusia alami, step by stepnya Muhammad terangkan. Namun ketika para musyrikin bertanya, kapan sih waktunya Muhammad? Karena kalau benar-benar dia sahabat Rasulullah, benar-benar dia mencari pelajaran dari Rasulullah, tidak ada yang berani itu bertanya kapan persis terjadinya hari kiamat, kecuali memang mereka yang berniat untuk mengejek Rasulullah, memperolok Rasulullah, mencemooh Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah ingin menjawab, karena dia begitu tulus hatinya, Allah menahan, engkau percuma engkau beri tahu, engkau makin terjatuh. Engkau tidak beri tahu, ya biarkan saja. Karena mereka telah menutup hatinya, maka aku tutupkan juga hatiku untuk mereka. Ini adalah ketok palu yang dimana Rasulullah menyampaikan dari lidah suci Jibril, yang harus disampaikan kepada Rasulullah dari Allah, bahwa hari kiamat itu adalah pasti terjadi. Makanya banyak ketika para alim ulama, ustadz ketika menyampaikan khotbahnya, menyampaikan pengajiannya, selalu mengatakan bahwa hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Sudah Allah menetapkan. Dan jangan dikira bahwa itu kasihan sekali malaikat-malaikat penjaga surga, penjaga pintu neraka. Sementara kita sudah berhasil menemukan sebuah ilmu bahwa alam semesta ini umurnya jutaan miliaran tahun. Apa nggak capek itu nunggu? Oh tidak. Ketika Anda mati, ketika Anda memasuki alam barza, ada yang di alam barza itu bisa jutaan tahun, miliaran tahun sengsara di dalam alam barza. Ada juga orang yang seperti tidur hanya beberapa detik lalu melek, lalu kiamat. Begitu. Alam dimensi Allah itu luar biasa, yang sekali lagi tidak terbatas. Coba Anda sebagai ahli matematika, sebagai ahli fisika, sebagai ahli apapun, temukan sesuatu yang tidak terbatas itu sampai berapa, dan Allah akan selalu itu yang paling ujung, tidak terbatas. Mungkin para penunggu surga, malaikat-malaikatnya, para peniup sangkakala, hanya beberapa menit mereka mengerti tidak maksudnya ini. Saking gaibnya Allah, saking begitu luar biasa Tuhannya Rasulullah. Dan kalau iman
imajinasi nih orang Islam keluar saja, luar biasa, kalah Marvel, kalah DC, karena memang begitu luar biasa pengekangan imajinasi, fantasi dari para yang merasa dirinya itu memiliki hak untuk mengendalikan umat, untuk menertibkan umat. Padahal dari imajinasi itu, fantasi itu akan tercipta hal-hal yang luar biasa, teknologi yang luar biasa. Tidak boleh, itu pikiran setan, jangan diikuti. Padahal kecerdasan manusia itu tidak ada batasnya. Mereka lupa Adam itu dosennya para malaikat. Malaikat itu makhluk yang paling suci. Makhluk yang paling suci sujud kepada Adam. Tidak ada satupun malaikat yang tidak sujud. Ridwan sujud, Munkar Nakir sujud, malaikat maut sujud. Karena jangan dikira para malaikat itu tidak memiliki pertanyaan di dalam pikirannya. Dia mau bertanya kepada siapa? Mau kepada iblis. Iblis sombong luar biasa tentang ilmu pengetahuan yang hanya sebatas perkiraan dia itu luar biasa, tapi batas Allah nggak ada apa-apanya. Makanya dia ciptakan Adam. Mungkin juga ada malaikat yang merasa memiliki kepongahan, diredam oleh Adam. Bertanya tentang apa saja, tentang alam semesta. Ada beritahu lewat pengetahuan yang dimasukkan dari Allah kepada Adam dan istrinya sebagai teman yang setia, Siti Hawa di surga. Ada yang mengisahkan bahwa Adam hanya 3 menit di surga. Ya boleh 3 menit, tapi 1 hari di sana 1000 tahun. Coba dikalkulasikan 3 menit dibagi 1000 itu berapa? Bisa puluhan tahun dia di surga sana, bersenang-senang dengan Hawa. Adam itu luar biasa, simbol kecerdasan manusia yang iblis tidak mau itu. Manusia sadar, apalagi umat Muhammad, apalagi umat Islam, apalagi umat Tauhid, nggak boleh. Ayo kita tekan itu ulama-ulama, ayo kita tekan itu habaib-habaib. Nggak boleh itu orang-orang Islam berpikir bebas, berfantasi bebas, berimajinasi bebas. Biar orang Kristen saja, biar orang Yahudi saja. Karena tahu luar biasa begitu imajinasi itu. Al-Quran nggak perlu lagi itu mention, nggak perlu lagi itu podcast, baca Al-Quran, seluruh alam semesta terjabarkan. Nggak perlu lagi ganja. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir tentang adanya pesawat terbang yang sekarang sedang berkembang lagi adalah mobil terbang. Coba kalau ada mobil terbang. Padahal kalau orang Islam diberi kebebasan untuk berpikir, berimajinasi luar biasa. Ya tapi memang mungkin itu kehendak dari Allah juga, mana ada yang tahu. Tapi yang pasti kita harus berpikir positif pada mereka yang sudah membaktikan ilmunya untuk Islam. Bukan Islam yang model ISIS dan yang itu ya. Itu sudah jelas Islam yang terkena virus kekerasan. Hawa amarahnya, laknatullah.
Alhamdulillahirabbil alamin.